Perkenalkan, saya Prudentia Wona, biasa disapa Nita. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama, kita harus mesti mengetahui apa itu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara atau rencana yang ditempuh setiap orang untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam strategi pembelajaran dibagi atas dua, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung, di mana di sini pendekatan yang berpusat pada guru. Kedua, strategi pembelajaran discovery, yakni pendekatan yang berpusat pada siswa. Istilah-istilah yang terkait dalam strategi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan adalah sudut pandang terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada guru. Yang kedua, istilah strategi. Strategi ialah serangkaian rencana, tindakan termaksud penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang diupayakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut, metode. Metode ialah implementasi dari strategi pembelajaran. Cara yang digunakan untuk mencapai strategi mencakup teknik pembelajaran. Berikutnya, teknik. Teknik ialah implementasi dari metode secara spesifik dengan menggunakan trik untuk mencapai tujuan. Penerapan metodenya berdasarkan situasi kelas, kondisi siswa, dan lingkungan. Berikutnya, taktik. Taktik ialah siasat agar metode yang digunakan dalam proses belajar berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kelas siswa. Berikutnya, gaya. Gaya ialah merupakan gaya mengajar yang digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Model. Model adalah kerangka konseptual tingkat terluas dari praktik pembelajaran. Yang berikutnya, kita perlu mengetahui variabel pembelajaran. Di dalam variabel pembelajaran ada strategi pengorganisasian, di mana strategi pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Cara menata dan mengorganisasikan isi pembelajaran dengan menggunakan teori elaborasi, yakni yang pertama, dimulai dengan menampilkan epitome. Epitome di sini ialah lambang, struktur isi bidang studi yang dipelajari. Yang kedua, mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome secara terinci. Yang berikutnya, strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Di dalam strategi penyampaian ada 3 komponen yang harus diperhatikan menurut Degen. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, ataupun bahan. Yang kedua, interaksi siswa dengan media ialah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar. Yang ketiga, bentuk atau struktur belajar mengajar ialah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada siswa akan belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan, ataukah belajar mandiri. Yang berikutnya, variabel pembelajaran, yakni 3, pengelolaan pembelajaran.
Strategi pengelolaan berkaitan dengan penerapan kapan suatu strategi atau komponen suatu strategi tepat dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. 4 hal yang menjadi unsur strategi pengelolaan. Yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran ini mengacu kepada kapan dan berapa kali suatu strategi pembelajaran atau komponen suatu strategi pembelajaran dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Pembuatan catatan kemajuan belajar siswa ini mengacu kepada kapan dan berapa kali penilaian hasil belajar dilakukan, serta bagaimana prosedur penilaiannya. Yang ketiga, pengelolaan motivasional. Mengacu kepada cara-cara yang dipakai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, kontrol. Kontrol belajar penting sekali untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan, karena secara langsung dapat memberi petunjuk bagaimana sebaiknya menata hubungan antara setiap siswa dengan pembelajaran. Yang berikutnya, tahapan instruksional atau pembelajaran. Yang pertama, tahap pra-instruksional. Tahap ini adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat akan memulai proses pembelajaran. Di antaranya, guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya. Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu atau yang sebelumnya secara singkat, tapi mencakup semua bahan aspek yang telah dibahas sebelumnya. Berikut tahap instruksional. Tahap ini ialah tahap pembelajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pembelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Kedua, menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Penggunaan alat bantu pembelajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Yang terakhir, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua, yaitu instruksional.